وصلى الله وسلم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para punyai, para ustazah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, dan seluruh jajaran takmir Musholla Al-Istiqlal, dan sedoyo para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan seluruh rangkaian amal taat kita dikabulkan dan diterima oleh Allah, dan semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang sukses dalam menjalankan rangkaian amal di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada beliau Ustaz Nurul Huda dan sedoyo para asatid yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, meliputi Bapak Ketua Takmir Musholla Al-Istiqlal beserta seluruh para pengurus dan semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada satu pesan dari beliau Nabi Muhammad SAW. Pesan ini merupakan kabar gembira kepada kita sebagai umatnya. Apa pesan tersebut para rawuh? Yaitu hadis yang berbunyi awwalu ummatin tadkhulul jannah ummati au kama qala. Pertama kali umat yang masuk surga kelak nanti di akhirat adalah umatku. Ini merupakan kabar gembira yang mana dengan hadis ini memberikan suatu penjelasan bahwa sekian umat sebelum kita itu nanti akan masuk surga setelah kita semuanya masuk surga. Terus keberadaan kita umat terakhir ini sudah dikasih oleh Nabi Muhammad SAW kabar gembira bahwa kita kelak nanti satu-satunya umat yang akan masuk surga terlebih dahulu sebelum umat-umat yang lain. Dengan ini hadis perlu kita telusuri. Dari segi apanya? Dari segi mana? Dari segi sudut apa Nabi Muhammad menjanjikan kita termasuk umat yang pertama kali masuk surga? Otomatis jawabannya banyak. Satu saja insya Allah bisa kita jadikan sebagai bahan renungan, adanya bulan suci Ramadan, terkhusus satu malam yang ada di dalamnya yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam apa Pak? Malam apa Bu? Lailatul Qadar. Satu malam selama 1 tahun. Berarti kalau hitungan tahun itu malamnya 360 malam. Ini 1 malam itu senilai khairun min alfi syahr. Alfu syahrin itu diprediksi kurang lebih 83 tahun lebih sekian.
Artinya kalau seandainya dari kalangan kita bisa menjumpai atau mendapati satu malam ini, berarti tahun ini kita sudah seakan-akan mendapatkan nilai ibadah orang umur 83 tahun. Semuanya full dicatat ibadahnya. Alhamdulillah. Walaupun dari kalangan kita kata si belum ada yang umur 80 nih. Apa ada? Ono sing ngaku nemu boten ya. Enggak ada. Hah? Rata-rata yang hadir paling antara 70 sampai di bawah 80. 83 wallahu a'lam. Ini melalui bulan suci Ramadan dan kita berada di penghujung 10 yang terakhir, yang dijanjikan di dalamnya ada satu malam istimewa. Kalau kita mendapati, maka status tahun ini kita telah mendapatkan umur 83 tahun, semuanya dihitung ibadah oleh Allah. Itu kalau satu tahun. Kalau jenengan dapat per tahun sampai 12 tahun saja, itu sudah senilai 1000 tahun. Berapa Bu? 1000 tahun. Orang umur 1000 tahun semuanya dinilai ibadah. Makanya Rasulullah menyampaikan, walaupun umatku ini rata-rata di bawah 100 tahun, antara 60-70, melalui Lailatul Qadar, beliau berani menyampaikan bahwa umatku pertama kali yang akan masuk surga. Bayangin, rolas tahun tok, rolas tahun. Itu kalau per tahunnya kita dapat Lailatul Qadar, sudah senilai berapa tadi? 1000 tahun. Kalau seandainya 12 kali 2, 24 tahun, pinten Pak? Gak wis 2000 tahun. Tinggal mengalihkan. Mudah-mudahan digolongkan. Amin ya rabbal alamin. Dan ini merupakan di antara target kita. Dan kita sudah berada pada 10 terakhir yang disimpulkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, akhiruhu itqun minan nar. Akhir daripada bulan Ramadan adalah malam-malam pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk 10 terakhir. Ini bongkote Ramadan. Faham bongkot? Kenapa bongkot nih? Nah yo, bahasa Tuban nih ya. Napa Ustaz? Ayo, bongkote isine inti sarine. Inti sarine Ramadan niki mulai malam ini, malam yang ke-21. Sampai beliau Rasulullah memprediksi dalam hadisnya, taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir, ada riwayat fis sab'il awakhir. Siap-siap, taharru, bersungguh-sungguhlah kalian, bersiap-siaplah kalian untuk mendapati Lailatul Qadar pada 10 terakhir. Ini merupakan bentuk kasih sayang Rasulullah. Kita dikasih bocoran. Dikasih apa? Bocoran. Walaupun kemungkinan Lailatul Qadar itu bisa datang pada awal malam Ramadan, tapi kalau dilihat ini hadis fil ashril awakhir, kelihatannya kebanyakannya Lailatul Qadar tidak jauh mulai malam 21 sampai malam yang terakhir. Makanya usahakan terawih sofe rondo, kok rondo maju toh, rondo mundur.
kados awal Ramadan itu loh Pak, Masya Allah, awal Ramadan sampai 7 Ramadan pek. Setelah itu hilang DVD. Nah ini mulai malam ini usahakan kita penuhi kembali, kita jaga kembali. Apa tujuannya? Tidak ada lain kecuali mendapatkan nilai ibadah khairun min alfi syahr. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang telah mendapati malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terkait tentang Lailatul Qadar ini, beberapa ulama telah memprediksi yang sering-sering saya sampaikan khususnya di Majelis Aliyah. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini penting soalnya ganjarane alfu syahrin, 1000 tahun, 1000 apa? 1000 bulan, 83 tahun. Ini keuntungan bukan sembarang keuntungan biasa, Bro. Kalau keuntungan dunia kita jangan sampai terlewatkan, jangan sampai kita rugi, apalagi ini keuntungan apa? Akhirat. Senilai umur 83 tahun hanya 1 malam. Imam Haddad beliau mengatakan, jika malam Jumat nanti kok bertepatan malam witir, tolong lebih diperhatikan. Tunggu, mungkin malam Jumat lagi jatuhi malam keberapa Pak? Bukan ngitung nggih, mungkin dihitung nggih. Pokoknya nek malam witir menurut beliau kalau bertepatan pas malam ganjil itu kemungkinan besar adalah malam Lailatul Qadar. Ini pertama, lokasi patokan nih. Yang kedua, Al-Imam Syadili alaihi rahmatullah juga memiliki pedoman bagaimana sistem menentukan daripada malam Lailatul Qadar. Kata beliau, Anda masuk Ramadan itu hari apa? Kalau Nahdin niku kadose hari Kamis. Berarti kalau hari Kamis jenengan berarti perhatikan malam 25. Malam berapa Pak? 25, jangan kemana-mana. Face derasa Quran sing akeh, traweh sing komplit. Apa mana nih? Nek ono sholat tasbih derek sholat tasbih gadai sedikit rezeki dengan infakkan di malam itu dan seterusnya, aman. Malam berapa Bu? 25. Dicatat. Bagi yang masuk hari Rabu, di antaranya saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah, maka perhatikan malam 29. 29. Kalau yang Kamis malam 25, kalau yang Rabu malam 29. Pun Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, santri daripada Imam Malik, kalau tidak malam ini malam 23. Malam ini malam 21 diperhatikan dan malam 23. Berarti alhamdulillah nih, malam-malam witir jenengan jangan kemana-mana. 21, 23 menurut mazhab Imam Syafi'i, 25 sesuai dengan masuknya bulan awal Ramadan, malam 29 bagi yang puasanya hari Rabu tinggal malam 27. Malam 27 kalau kita pakai isyarahnya ulama ahli tafsir itu kelihatannya tiap tahun akan terjadi malam 27. Artinya tolong lebih diperhati-hati, karena ulama ahli tafsir sebagaimana yang dikutip oleh Tafsir Sawi, beliau menyebutkan pandangan ulama ini kenapa mengatakan malam 27 sesuai dengan isyarah yang ada di surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr penyebutan Lailatul Qadar 3 kali. 3 kali dengan hitung 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus
Wa ma adraka ma lailatul, terus Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah menyebutkan 3 kali penyebutan kata-kata Lailatul Qadar dan dihitung hurufnya mulai lam sampai ro 9. Lalu dijumlah 9 kali 3 sama dengan 27. Oh, kita orang kompak Pak, 27. Matematikanya ngoten. Huruf 9, Lailatul Qadri mulai lam sampai ro diulangi 3 kali. Lalu dikalikan 9 kali 3 sama dengan 27. Subhanallah. Allah Ta'ala atas izinnya memberikan kelebihan kepada ulama-ulama khususnya yang membidangi masalah rahasia-rahasia Al-Quran, mampu mempermudah target kita agar kita betul-betul bisa meraih Lailatul Qadar. Yang kedua, jumlah surat Lailatul Qadar itu ayatnya, kalimahnya itu ada 30. Mulai inna sampai hatta matla'il fajr itu ada 30. Yang nomor 27 itu bunyinya hiya, salamun hiya. Jangan hitung, bisa hitung Pak, tenang. Jangan hitung, niku hiya pas nomor 27. Dan hiya itu adalah dhamir untuk perempuan yang kembali kepada lafal yang ada tak marbutohnya, yaitu Lailatul Qadar. Ini merupakan 2 isyarah yang disampaikan oleh para ulama untuk mempermudah kita. Intinya malam-malam ganjil kita manfaatkan untuk beribadah. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang meraih daripada malam Lailatul Qadar. Sebagai penutup, yang paling inti yang ingin saya sampaikan, orang itu sebagai hamba Allah kalau beribadah jangan punya ada tujuan atau maksud kecuali golek ridhani Allah. Kalau dengan tujuan golek ridhani Allah, nanti kalau sudah diridhoi oleh Allah, Allah yang menciptakan Lailatul Qadar, Allah yang mengetahui jadwalnya, Allah yang mampu menentukannya. Jadi kita ibadah mulai dari awal malam sampai malam ini jangan fokus golek Lailatul Qadar, tapi yang kita cari adalah ridhoni lah. Mengaplikasikan ridhonya Allah itu artinya dengan standby beribadah. Faham standby? Napa nih? Istiqomah. Apa yang sudah kita lakukan di awal malam Ramadan sampai saat ini jangan sampai dikurangi. Kalau bisa malam-malam semacam ini sampai akhir Ramadan, kalau bisa ditambahi, bukan kok tambah dikurangi, tapi biasanya terawih berapa soft mereka? Satu juta. Tambah maju nopo tambah mundur? Ya, gitu. Mestinya harus ditambahi. Kalau nggak bisa menambahi, minimal istiqomah. Apa yang harus kita istiqomahkan? Simple, bukan usah kata-kata. Sesuai dengan hadis yang diterangkan oleh para ulama, man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin faka'annama adraka hadzan aw juz'an min lailatul qadar. Mulai awal Ramadan sampai saat ini, sampai nanti di akhir, jangan tinggalkan maghrib jamaah, jangan tinggalkan isya berjamaah. Kalau ada orang maghribnya selalu jamaah dan isyanya berjamaah, keterangan hadis yang dikutip oleh Imam Sawi dalam tafsirnya, dia telah mendapati sebagian daripada malam Lailatul.
Apalagi kalau seseorang itu mampu mengerjakan subuhnya berjamaah dan tarawih secara berjamaah, otomatis lebih sempurna. Karena ada hadis yang berbunyi, man qama lailatal qadr ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang bisa jungkung ibadah di malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sebutannya Lailatul Qadar, hanya satu malam tapi dirahasiakan oleh Allah. Intinya adalah qoma, jungkung ibadah. Ulama ahli hadis mensyarai apa yang dimaksud makna qoma, jungkung ibadah. Mayoritas ulama mengartikan orang yang mengerjakan tarawih secara berjamaah. Artinya kalau seandainya seseorang itu sudah bisa mengerjakan tarawih secara berjamaah, apalagi kalau ada tambahan tadarusan, zikir, Quran, istighosah, sholat tasbih, lebih-lebih itu sudah bisa mencukupi bagi dirinya untuk betul-betul bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Waktu sudah masuk, mudah-mudahan sebelum apa yang kita sampaikan bisa menggugah selera kita untuk memacu semangat tetap istiqomah melakukan rangkaian amal khususnya di malam-malam Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.